Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas satu pembahasan yaitu yang penting dalam topik drainase jalan. Saya akan share PowerPoint yang sudah kita siapkan, yaitu tentang inlet drainase jalan atau street inlet, di mana metode yang kita bahas yaitu desain tentang curb inlet. Ini salah satu jenis curb inlet. Pengertian dari inlet secara umum kita bisa lihat bahwa inlet adalah lubang bukaan di sisi jalan yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan limpasan air hujan yang berada di sepanjang jalan atau permukaan jalan menuju saluran samping kiri kanan jalan, sehingga dapat mengatasi genangan yang terjadi di permukaan jalan ketika musim hujan berlangsung. Kita tahu bahwa genangan air hujan yang berada di jalan yang terlalu lama itu juga akan menyebabkan kerusakan pada badan jalan. Jenis street inlet yang ada biasanya digunakan di kawasan jalan perkotaan atau jalan perumahan itu dibedakan menjadi dua, yaitu jenis curb inlet dan jenis gutter inlet sebagaimana gambar di bawah ini. Ini yang salah satu jenis curb inlet dan ini adalah gutter inlet. Curb inlet sendiri itu merupakan jenis street inlet di mana air yang berada di permukaan jalan itu ketika hujan akan mengalir secara horizontal menuju curb inlet atau lubang inlet, di mana dimensi curb inlet ini dipengaruhi oleh pertama ketinggian air di depan lubang curb inlet, ya, ini harus kita desain. Kemudian kemiringan melintang jalan ini sebagai salah satu parameter kita untuk menentukan D juga, serta lebar bukaan curb inlet. Rumus debit curb inlet ini terdapat beberapa rumus yang dari beberapa buku referensi debit curb inlet. Kita akan membahas satu metode yang terdapat di referensi Moduto 1998, di mana debit inlet itu memiliki rumus I per L sama dengan 0,36 G kali D pangkat 3/2, di mana G adalah kapasitas atau debit curb inlet, kemudian L-nya adalah lebar bukaan curb inlet yang kita bisa rencanakan berapa, kemudian G adalah gravitasi, kemudian D itu adalah kedalaman air atau berapa genangan air yang ada di depan curb inlet ini. Nanti ini berpengaruh terhadap desain berapa. Kemudian kedalaman air di curb inlet atau kita simbolkan dengan D, itu dimensi curb inlet itu ditentukan dengan merencanakan kedalaman air atau D, yaitu dengan memperhatikan panjang genangan atau PA, ya. Jadi panjang genangan di permukaan jalan ini itu diusahakan kurang daripada setengah lebar jalan, ya, dari as ke tepi inlet ini, dimana ini juga berpengaruh terhadap berapa kemiringan jalan atau S0, kemiringan melintang. Contohnya jika kita memiliki jalan selebar 4 meter, separuh jalan, kemudian kemiringan melintangnya adalah 2%, maka agar PA ini kurang dari B, misalnya kita rencanakan PA-nya adalah 2 meter, jadi separuh dari lebar jalan itu tergenang air, sehingga kita bisa menentukan nilai pada D itu, di mana D sama dengan PA dikalikan S0-nya, ya,
2 meter dikalikan 0,02 sama dengan 0,04. Ya, D ini ketinggiannya adalah 4 cm. Ya. Nah, semakin besar D, maka genangan juga akan semakin panjang PA-nya ini. Kalau kita lihat dari, jadi tentunya dalam desain mungkin kita tidak ingin air itu menggenangi semua jalan karena juga akan menyebabkan kemacetan dan sebagainya. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita bisa menghitung dimensi dan debit crab inletnya berapa ketika kita sudah menentukan D tadi. Di mana tinggi lubang crab inlet ini, kalau crab inletnya tertutup di atasnya itu biasanya disesuaikan dengan tinggi crab, yaitu 20 sampai 30 cm misalnya. Mungkin beberapa kasus di perumahan mungkin juga kurang dari ini, tapi ini yang umum digunakan. Kemudian lubang crab inlet atau L ini akan menentukan besarnya debit tiap crab inlet yang kita akan gunakan. Contohnya misalnya jika kita merencanakan L-nya adalah 0,3 dengan D yang sudah kita hitung tadi 0,04 meter, maka Q inlet dengan rumus Moduto tadi kita bisa dapatkan 0,36 kali 9,8 ini adalah gravitasi, 0,3 itu adalah lebar atau lebar dari bukaan, kemudian 0,04 adalah D pangkat 32. Ini yang menghasilkan nilai Q 0,085 meter kubik per detik. Sehingga desain kita crab inlet itu seperti ini. Lebarnya 0,3. Kalau ketinggiannya ini kadang juga ada yang tidak ada tutupnya di atas langsung lepas gitu. Tapi yang intinya 0,3 sama ketinggian air 0,04 ini yang penting untuk kita menentukan nanti perhitungan selanjutnya. Selanjutnya kita akan biasanya dalam satu jalan itu kita melihat ada beberapa jumlah crab inletnya dan pemasangannya seperti apa. Jumlah crab inlet ini yang akan dipasang ditentukan berdasarkan debit limpasan air hujan yang berada di setengah lebar jalan. Di mana untuk debit mungkin kita tidak bahas di sini karena debit ini mengacu pada beberapa rumus, salah satunya adalah rumus rasional, misalnya Q sama dengan CIA, mungkin yang sudah kita kenal dalam perhitungan debit limpasan. Misalkan dalam contoh ini bahwa kita memiliki jalan sepanjang 100 meter yang memiliki debit limpasan jalan atau QR jalan sebesar 0,03 meter kubik per detik, maka jumlah crab inletnya berapa kalau kita memiliki desain crab inlet yang seperti kita hitung sebelumnya. Sehingga jumlah atau N jumlah inletnya adalah IR dibagi Q inletnya 0,03 dibagi 0,008 itu 3,5 atau kita bulatkan menjadi 4 buah. Sehingga karena jaraknya itu 100, maka kita pasang tiap 25 meter. Ya, tiap 25 meter kita pasang inletnya. Itu sehingga ketemu kalau kita gambar sebagaimana gambar berikut ini. Jadi kita pasang crab inlet di jarak 25, ada 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Ini panjangnya 100 meter, ini kurang ya, berarti ini tambah satu lagi di sana. Ini kan masih 75 ya. Nah, intinya bahwa setiap 25 meter kita pasang inlet. Ya. Dan ini biasanya di samping crab ini kalau tidak ada trotoar ya biasanya ada saluran. Tapi kalau ada trotoar biasanya salurannya tertutup dengan trotoar. Ini ada badan jalan, ini as jalan. Sehingga dimensinya bisa kita tentukan bahwa
Untuk klub inlet dengan tipikal dimensi 0,3, kemudian ketinggian airnya kita rencanakan 0,04, ini harus dipasang pada jarak 25 meter untuk jalan sepanjang 100 meter tadi. Demikian mungkin yang bisa kita jelaskan. Selamat mencoba mendesain klub inlet. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.